Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Amelia Rossi dengan NIM 21042095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi 2, yaitu konsep tentang manajemen pertanahan. Konsep manajemen. Manajemen sebagai suatu proses. Manajemen adalah proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan mencapai tujuan yang nyata sehingga mendatangkan hasil atau manfaat. Hal penting dalam konsep manajemen. Yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Yang ketiga, kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Hubungan administrasi dan manajemen. Hubungan antara administrasi dengan manajemen itu sendiri adalah administrasi merupakan usaha pelayanan dan operasional dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana manajemen adalah upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Keduanya merupakan alat untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian definisi manajemen. Kegiatan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dalam kesatuan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya suatu organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi di dalam organisasi agar orang di dalam organisasi semuanya bisa mencapai tujuan bersama dan bekerja optimal dan menunjukkan kinerja yang baik untuk pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi manajemen pertanahan. Manajemen pertanahan adalah kegiatan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang secara efektif dalam kesatuan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya suatu organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi di dalam organisasi agar orang di dalam organisasi semuanya bisa mencapai tujuan bersama dan bekerja optimal dan menunjukkan kinerja yang baik. Adapun kegiatan dalam manajemen pertanahan. Yang pertama, menyediakan penyediaan dan penggunaan tanah. Kedua, pertimbangan aspek tata guna tanah. Yang ketiga, pengadaan dan penataan penguasaan tanah. Yang keempat, pengorganisasian manajemen tanah. Yang kelima, koordinasi penanganan masalah pertanahan. Keenam, peningkatan pelayanan pertanahan. Ketujuh, pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah. Tugas utama pemerintah di bidang manajemen pertanahan. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan UU. Yang kedua, pendaftaran tersebut pada ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Yang keempat, dalam PP diatur biaya-biaya pendaftaran termaksud dengan ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut.
Manajemen pertanahan memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi-fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, executing atau pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan melalui pengambilan keputusan, pengendalian sumber daya atau pelaksanaan fungsi manajemen dan perintah-perintah. Yang ketiga, organizing atau membentuk organisasi dan menata kelompok manusia serta hubungan satu sama lain. Yang keempat, persuading, yaitu mendorong kelompok manusia tersebut untuk bekerjasama berkomunikasi, memberi perintah, memberi laporan, menanamkan pengertian, penghargaan gaji dan insentif. Yang kelima, leading atau kemampuan untuk memimpin. Yang keenam, evaluating, yaitu memberikan penilaian melalui fungsi pengawasan berupa teguran agar tercipta suatu apresiasi baik bersifat persuasif maupun motivasi. Baiklah, sekian video presentasi materi 2 dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.